saya mau berbicarakan adalah teknis dari kesalahan manusia itu sendiri apa. Saya akan berbicara tentang perempuan berzina di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ini menarik sekali. Kenapa tentang perempuan berzina ini menjadi menarik? Karena hanya ditulis di dalam Injil Yohanes. Tidak ditulis di Matius, Markus, Lukas nggak ditulis. Hanya ditulis dalam Injil Yohanes. Dan ini diragukan keaslian tulisan ini. Apakah benar tulisan ini benar nyatanya tentang peristiwa ini? Atau ini hanya sebuah cerita fiktif atau fiksi, saudara. Tapi ternyata ada memang peristiwa itu terjadi. Dalam konteks yang dilihat dari berdasarkan kata itu. Jadi dalam Yohanes pasal yang ke-8 ini, cerita ini menarik sekali saudara yang ingin kita bahas, kita renungkan. Bahwa betapa nanti saudara melihat bahwa salib Kristus itu punya powerful sekali dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita buka Alkitab langsung to the point. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yuk kita baca ayat yang pertama. 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pergi ke mana? Zaitun. Ini ada Getsemani nih. Di Bukit Zaitun ada Getsemani, tempat Yesus berdoa. Tempat Yesus mencoba untuk berargumentasi, memohon agar cawan itu lalu dari dia. Ayat 2, 1, 2, 3, ya. Pagi-pagi benar. Yuk baca yuk sama-sama supaya gak tidur. 1, 2, 3, ya. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk. Ini penting nih. Jadi kita nih semua yang hadir dalam ruangan ini gak ada kata lain. Mau buat hatimu tenang, doa. Berserah sama Tuhan hari ini nih. Nih, lutut nih. Minta tolong sama siapa? Gak ada, tolongnya sama Tuhan aja. Orang kalau punya waktu bersekutu dengan Tuhan, cari wajah Tuhan. Aduh, hidupnya pasti beda banget. Beda. Ngadepin masalah tuh gak kelihatan ekspresinya. Dia lagi susah apa enggak. Orang ada yang masuk ke Instagram saya. Pak Pendeta kalau lihat muka Bapak kayaknya Bapak happy terus ya Pak. Dia gak tahu, hanya di post 1 menit. Media sosial sering nipu loh saudara lo. Kelihatan di media sosial Pak, katanya Bapak happy banget. Ya memang gue happy. Masa gue ada masalah gue ngomong di mimbar, gue ada masalah nih. Media sosial saudara, aduh, cuplikan-cuplikan gambaran singkat saudara. Tapi kelihatan dari wajahmu, kelihatan dari ekspresimu dalam menghadapi hidup ini. Kalau kita punya pergaulan intim dengan Tuhan, kesulitan apapun tidak pernah diumbar di ruang publik. Tapi selalu kita berikan dan sampaikan itu pada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang dapat memampukan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Pagi-pagi dia datang berdoa mengajar. Hebat. Senang ya. Kalau dengan kalimat itu happy banget. Lihat ayat 3 yuk. Ini dia 3 nih, unik. 1, 2, 3, ya. Baca. 1, 2, 3, ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan apa? Ngaco gak nih? Ngaco lah. Yesus datang pagi-pagi berdoa dan mengajar. Ahli Taurat yang tahu Taurat yang tadi saya jelaskan. Orang Farisi yang mengerti tentang hukum. Malah pagi-pagi bukannya berdoa, malah nontonin orang berzina. Ajaib. Ini orang rohani nih. Lebih baik jadi bajingan, ketahuan lu bajingan, atau kelihatan rohani padahal lu bajingan. Lu pilih mana? Pilih mana? Lu brengsek sekalian, atau lu rohani tapi lu brengsek. Lu pilih mana? Kalau di sini kan rohani semua. Ayo pilih yang mana? Yang tahu saudara kan? Ahli Taurat pagi-pagi ngintipin perempuan berzina. Ayat 3 baca sekali lagi coba ulang. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang.
membawa seorang perempuan kepadanya. Ngaco banget nih. Ketahuan berzina tuh perempuan dibawa ke hadapan Yesus. Pertanyaan saya, lakinya mana? Jadi dia berzina sama siapa? Kodok. Perempuannya ditaruh di tengah, lakinya nggak ada. Jangan-jangan lakinya hopengnya mereka. Ada yang tahu, ayo lo. Nah ini nih, aturan orang Yahudi nih. Bagi orang Yahudi, lihat baik-baik ya, bagi orang Yahudi, kalau laki-laki itu selingkuh, istrinya harus memaafkan dan hanya boleh nangis. Emang enak loh. Bagi orang Romawi nih, kamu kedapatan nih suaminya selingkuh, nggak boleh marah, harus memaafkan dan hanya boleh nangis. Tapi kalau istrinya selingkuh, laki selingkuhannya wajib dibunuh. Jadi berzina itu artinya dia tidur dengan lakinya orang. Kalau dia bercumbu, itu berarti bersundal, itu berarti dia tidur dengan orang yang tidak bersuami dan tidak beristri. Kalau orang berzina, itu berarti dia tidur sama orang yang sudah bersuami atau orang yang sudah beristri, itu zina. Jadi kemungkinan besar ini pelacur tidur dengan orang yang sudah punya istri. Kalau dia bersunda atau dia bercumbu hanya kepada orang yang belum beristri atau belum bersuami. Kalau pencemaran dalam Galatia pasal 5, kecemaran itu artinya apa? Melakukan hubungan seks yang tidak sepatutnya. Itu dia. Dengan cara-cara yang tidak pantas, itu dia, kecemaran. Teknisnya itu nanti akan dilihat dengan berdasarkan ada di lapangan seperti apa. Jadi ini perempuan dibawa ke situ nggak ada lakinya. Nggak fair dong. Wah jahat nih ahli Taurat nih. Ngeri nih model kayak begini nih. Kayak dia yang paling benar loh. Saudara dan saya kita tidak saling benar loh. Saudara terhadap saya terhadap saudara. Hari ini jangan merasa diri paling benar dari semua. Karena kita semua di sini sama. Amin enggak? Hah? Amin enggak? Ini amin apa aman nih? Masa malu bos, apa harus malu sih? Konseling orang mau nikah juga begitu kok. Mau nikah, iya. To the point aja langsung. Pacaran berapa lama? Sekian tahun. Udah main seks belum? Enak loh konseling sekarang milenium bos. Anak-anak milenium kalau ditanya kayak gitu lagi konseling. Udah hubungan seks? Udah Pak Pendeta, dari awal Pak. Asik banget. Mungkin karena pembawaan saya rileks, jadi mereka lebih lepas kali ya. Coba kalau gue gaya ke orang tua, saudara-saudara, mulai agak jaim gitu, pasti mereka takut loh. Udah Pak Pendeta dari awal nikah, dari awal pacaran kami udah hubungan seks Pak. Gue pengen berkati lo nih, stop ya seks ya. Oh siap Pak, udah gitu doang. Lo mau marah? Mau marah sama siapa? Saya ingetin saudara ya, Yudas jual Yesus duluan loh 30 keping perak. Yudas jual Yesus, baru Yesus ngomong. Ajak mereka makan, Yesus bilang begini, "Hei, di antaramu ada yang akan menjual aku." Yudas langsung bilang, "Bukan aku." Padahal Yesus tahu dia baru jual dirinya 30 keping perak. Yesus tahu dia baru jual kepada ahli Taurat dan para tua-tua bangsa Israel kalau Yudas itu jual Yesus 30 keping perak. Karena Yesus tahu, Yesus ajak mereka makan malam. Yesus ngomong, siapa di sini yang akan jual saya? Yudas langsung ngomong, bukan aku, seperti yang kau katakan. Setelah pasal itu, ayat itu, Yesus langsung bilang, hati-hati lo, imanmu akan gugur. Tiba-tiba mereka teriak, lo enggak dong, enggak mungkin. Enggak mungkin. Petrus bilang, aku sekali-kali tidak akan imanku gugur. Yesus langsung ngomong, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sangkal aku 3 kali. Agak unik ya. Kenapa Yesus tunjuk hidungnya Petrus, tapi tidak tunjuk hidungnya Yudas? Padahal Yesus tahu Yudas itu sudah jual dia. Harusnya waktu Yudas dimakan malam, das. Emang siapa namanya? Yudas kan?
Jadi panggilnya apa? Das. Jadi mau manggil apa? You. Kalau saya tunduk ijung langsung. Lu jual gua kan 30 keping perak kan? Lu mau nangkap gua kan? Lu mau konspirasi kan? To the point aja langsung. Karena dia baru lakukan salah. Yesus gak lakukan itu loh. Siapa yang akan jual saya? Keren. Tapi sama Petrus dia ngomong. Sebelum ayam berkokok, yuk 3 kali Petrus. Kenapa? Kalau dia sudah buat salah, lu ngapain lagi marahin dia? Tapi kalau orang belum buat salah, kamu kasih early warning sama dia keras dan tegas. Untuk ingetin dia. Hati-hati ya, lu sangkal gue ntar ya. Gue sorry pak, bukan di sana pak, gue kesini aja deh kalau gitu dah. Nggak enak gue nanti gue pikir Petrus lagi di sana. Jadi ingat ya, sebelum ayam berkokok lu 3 kali sangkal gue. Ingat lo ya. Nggak mau dari tadi gue begini kayaknya Yudas semua, jadi gue begini aja dah. Orang udah ngaku jujur, jangan jorokin pala dia dong. Anakmu masih ngaku jujur, iya mami sorry pi. Aku udah gak kudus lagi. Udah orang tua jangan marahin dia. Doain dia. Supaya hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Suamimu udah jelas-jelas salah. Dia udah ngaku sama kamu. Terus kamu hajar dia habis-habisan. Peluk dong. Jangan buat lagi ya pi. Malu sama tetangga. Istrimu salah ya gak usah ributin dia lagi. Peluk dia, ajak ngomong baik-baik. Dia udah salah nih. Tapi kalau dia belum salah, jelasin sama dia. Ingat ya Pak. Ingat lu. Ingat sini ayo. Ingat lu Pak ya. Gua kasih tahu. Ingat ya Maya. Kasih tahu lu. Ngomongnya begitu. Oh, saya kalau ngomong keras-keras, saudara. Di rumah juga sama anak-anak juga begitu. Tegas saya ngomong anak-anak. Kalista, Shalom, duduk manis-manis. Kalian udah remaja loh. Papa kasih tahu ya. Nanti kenal cowok, ingat ya. Depan belakang sama. Apa depan belakang? Tidak ada yang tersembunyi. Ingat ya kak, dek. Ini anak gua. Kalau orang belum salah, yuk kasih tahu. Kok dia jahat ya? Nggak begitu ya, ahli Taurat ya. Ini orang ngomong tentang firman, tapi belum pernah merasakan firman itu dalam hidup dia. Maka saya bilang, hidup dalam dosa itu sudah pasti ini orang belum bertobat. Karena hidup dalam dosa, kamu menikmati kesalahan dan tidak merasa bersalah. Tapi jatuh dalam dosa adalah saudara dan saya. Kita bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Karena kenapa? Ada feeling guilty. Holy Spirit dalam dirimu mengingatkan kok, itulah salib. Itu yang membuat kita kuat sampai hari ini. Dan ini gue udah khotbah 3 kali nih. Jumatnya beda-beda lu karakternya lu. Tadi yang jam 9 gue belum ngomong udah tepuk tangan. Ini beda loh, yang ini beda, agak pinter dia. Dengerin dulu, oke gitu loh. Jam 1 nih kelihatan pinter nih. Apa mungkin ngantuk ya, kebanyakan makan dia tadi ya gitu ya. Ini kita semua yang hadir nih tahu ya. Di bawah perempuan itu lakinya gak ada. Gak fair. Perempuannya ada, lakinya gak ada. Ayat berikutnya kita baca yuk. 4, 5. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang apa? Ketika dia sedang berbuat apa? Aduh nakal banget nih, ahli Taurat. Dia tangkap basah itu berarti dia nonton dari awal sampai akhir. Oh Yesus. Yesus berdoa ke Bayu Zaitun, ahli Taurat nonton. Oh keren banget, keren banget. Dari buka baju sampai seksnya habis dia nonton terus. Nakal nih orang. Kalau kamu tahu dia nakal, mau masuk, mau lakukan apa, tegur dia dong. Jangan begitu. Jangan ditonton dulu baru lu hajar tuh orang. Jangan begitu dong. Jahat banget nih orang nih, ahli Taurat, orang Farisi. Nggak bisa begitu. Saya lihat kalau ada anak muda, semenjak pandemi saya nggak pernah lihat lagi sih. Sebelum pandemi lihat anak muda ya di mana-mana. Pacaran gandengan tangan, peluk, manggilnya papa, mama.
Geli gue dengerin lu. Lagi makan di Es Telur 77 tuh. Aduh, lagi makan berdua. Ya ini saya lihat nih pasti anak mahasiswa nih dua-duanya. Ini Pak, ya ilah. Istri saya bilang, ini kira-kira udah nikah nggak? Kayaknya sih belum. Ini Pak, ya masih mahasiswa manggil Pama. Lu nanti udah nikah, codet lu. Rasain lu, ntar lu. Lihat ntar tunggu tanggal main nih. Welcome to the club. Karena sekarang lagi masa pandemi aja kan gak lucu ya peluk-pelukan kelihatan ya gitu ya. Kalau sekarang kan lagi pacaran juga beda, mau ketemu ya iya PCR dulu dong. Yeah. Oh dia nonton loh, dia lihat loh sama dia. Bisa gitu ya? Jadi mau bicara tentang Jumat Agung, gak usah yang malu. Yudas, gue gak tegur dia loh. Gue kasih tahu baik-baik loh Yudas. Bukan aku, jadilah sesuai kamu. Gue udah buat salah. Karena Yesus gak mau mempermalukan dia di antara murid yang lain. Kalau saat itu Yesus bilang, Yudas lu baru jual aku kan 30 keping perak. Gue yakin dia dibacok kepalanya sama Petrus. Ludas lu. Dipukulin sama 11 murid. Habis pasti dia. Yesus gak mau. Ini kayaknya mau jual gue nih. Ya apa nih orangnya gue gak tahu. Bukan aku, oh iya sesuai perkataan lo. Kan dia tahu. Orang Petrus belum melakukan aja Yesus udah tahu lu akan sangkal gue kok. Apalagi udah lakukan, dia tahu. Hari ini dia tahu apa yang sudah mau lakukan. Tahu abis gereja ini mau ngapain, tahu banget dia. Ya tenang ya. Semua yang hadir dalam ruangan ini kita bersyukur ya. Masih ada firman Tuhan yang ingatkan kita juga. Hari ini dia terlalu baik buat saudara dan saya. Ayat 5, 6. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu, Yesus? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya, dia apa? Ditaruh. Nakal banget ini. Saudara bisa bayangin gak? Yesus lagi berdoa di bait Allah. Itu orang ketahuan berzina, perempuan itu dibawa ke dalam gereja, ditaruh di tengah-tengah waktu saya khotbah, ditaruh di tengah-tengah. Dia permalukan depan orang banyak. Bisa begitu nih orang mati hatinya. Dia taruh di tengah-tengah loh. Yesus nih menurut hukum Musa nih. Orang ini dilempar pakai batu aja nih. Mereka sengaja untuk mencobai Yesus. Keren. Yesus duduk, berlutut tulis di tanah. Keren. Apa artinya? Kalau engkau punya hubungan intim dengan Tuhan kuat. Engkau boleh dengar berita apapun di luar sana. Tentang apapun saya mau sampaikan. Engkau akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk apa? Silent. Terkadang masalah terjadi. Akan makin rumit kalau engkau meresponnya. Kalau engkau tidak respon, engkau silent. Masalah itu akan berhenti dengan sendirinya. Karena prinsip kita, kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Ada amin gak nih? Udah berapa kali saya khotbah dengan jemaat NDC. Saudara kalau makin diomongin terus difitnah gitu ya, walaupun saudara gak berbuat salah. Keren bos. Itu berarti saudara orang penting buat dia. Karena tiap hari dia omongin kita. Kenapa kita gak ngomongin dia? Karena dia gak penting buat kita. Jadi makin banyak orang ngomongin kamu, harusnya kamu bangga. Karena kamu orang penting. Karena tiap hari dia selalu sebut namamu seperti nama Yesus. Happy ya. Kalau engkau gak buat salah, dia omongin terus. Lu jadi orang besar ntar. Tapi kalau kamu sering ngomongin orang, lu akan jadi orang kecil, dia akan jadi orang besar. Mulai dari tempat ini, gak ada yang berani ngomong lagi nih. Mau ngapain? Enggak, gue gak mau ngomong, gue pulang.
loh saudara. Ini orang bawa loh, Yesus kalau menurut hukum Musa lempar pakai batu. Dia tulis. Keren, tenang aja. Ayat berikutnya kita baca yuk. 7. Ini ada cerita nih. Ini pendeta ada yang khotbah nih di ayat 6 nih. Khotbahnya tentang apa? Yesus menulis di tanah. Dan dia kayaknya tahu tulisan apa di tanahnya. Gue bilang kayaknya dia iparnya Yesus nih. Gue jangan. Ya dan di Alkitab gak pernah dijelasin Yesus tulis apa di bawah. Mungkin dia bukan tulis kali, hanya gambar doang. Lagi tulis kali NDC. Yeah. Gak ada yang tahu dia tulis apa. Gak usah cari tahu. Yang tahu aja kita udah ribet, apalagi gak tahu. Jangan lu cari tahu. Berat banget beban ini bos. Memikirkan sesuatu di otak orang tentang pikiran kita. Yuk gila lama-lama. Ini orang apa ya di pikirannya ya. Kayaknya dia lagi ngomongin, ya Tuhan Yesus tolong. Kita keluar di luar, gue gak tegur lu, bisa lu ngomong lah. Pak Petra kenapa ya? Kayak moodnya lagi gak enak ya. Ya Tuhan tolong. Apa sih? Gak penting banget ngebahas sesuatu yang gak penting saudara. Memikirkan pikiran orang seturut dengan apa yang kita mau. Ya capek gak? Saya sih capek loh. Saya kalau dialog sama istri saya, biasa kan wanita selalu overthinking kan. Kayaknya gini loh Pak, apa kalau gini? Ngomong pakai gaya, kalau nggak begini loh Pak, apa begini Ma, apa ini begini? Ini stop deh, ini nggak usah mikirkan sesuatu yang nggak penting. Ini nggak bagus. Biasanya perempuan nih, terlalu berlebihan. Tapi dia begini ya. Apa begini-begini, apa? Nggak usah Bu. Jangan buat mukamu lebih tua daripada usiamu. Dia bilang nih, ayat 7 dan 8. 1, 2, 3, ya. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Terus menerus loh dia bertanya loh. Kepo banget ini orangnya. Bilang apa? 1, 2, 3, ya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis apa? Tadi saya khotbah pagi dan bilang apa Yosua, NDC harus buat drama ini keren nih. Gue jadi aktornya. Gue jadi Yesus, saudara jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Yang perempuan siapa yang mau jadi volunteer? Keren gak? Ditanya lu terus menerus continuous. Tidak pernah berhenti. Jadi ini orang tanya terus. Ayo dong, kasih tahu dong. Lempar pakai batu nih model kayak gini, lempar pakai batu. Ditanya terus, Yesus langsung ngomong apa? Keren, jawabannya elegan. Jawabannya tepat, tusuk ke dalam hati mereka. Siapa yang tidak berdosa, lempar batu kepada perempuan ini. Setelah itu Yesus bungkuk lagi. Wah actingnya kan cuma gitu doang. Gue mau jadi gitu Dan. Cuman ngomong, duduk ini pulang dapat PK. Mamangnya. Nanti deh kalau ada buat gitu bilang Pak Yosia gue jadi aktornya. Cuman ngomong siapa yang tidak berdosa lempar batu. Duduk lagi dia. Saudara tahu kalimatnya apa? Kalau Yesus pada saat itu lempar batu kepada orang itu, maka bagi tradisi atau peraturan Romawi, kalau kamu lempar batu kepada orang berzina, maka Yesus akan dibunuh. Hukumannya mati. Tapi kalau Yesus tidak lempar batu, itu berarti Yesus akan dikecilkan dari pergaulan orang-orang Yahudi. Jadi makan buah si malakama. Saya lempar kena hukum dari Romawi, tapi menyenangkan hati orang Yahudi. Tapi kalau saya nggak lempar, hancur saya dengan orang Yahudi. Tapi dengan Romawi, saya pasti selesai. Artinya ini dia tenang sekali. Langsung dia bilang ini, siapa yang tidak berdosa, lempar batu kepada perempuan ini. Langsung dia duduk lagi. Dia lagi kasih pelajaran rohani pada saat itu. Apa? Artinya, Yesus lagi mengajarkan mereka, kalau kamu sampai lempar batu, itu berarti kamu Tuhan. Dan kamu yang akan dihukum. Kalau kamu gak lempar batu,
itu berarti kamu menyelamatkan dirimu dan kamu harus keluar dari tempat itu. Wise banget dia. Ada wisdom dari Tuhan. Kalimatnya tepat, siapa yang tidak berdosa, lempar batu kepada perempuan ini. Keren. Yesus membungkuk lagi. Ayat 9, kita baca yuk. 1, 2, 3, ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap. Pas Yesus ngomong kayak begitu, ada yang mau lempar batu. Ya ilah, gue baru 4 hari lalu sama dia. Ini kan cewek pelacur. Mungkin mereka pas mau lempar batu, cewek langsung masih lupa. Ingat gak lo? Ingat gak lo? HP hebat lo. Dari yang tua Pak, Bu. Dari yang tua yang meninggalkan tempat itu. Kenapa harus dari yang tua? Karena yang tua itu lebih banyak pengalaman hidupnya. Dan dia tahu bagaimana rasanya tertuduh itu. Hati nurani cepat bergerak. Jadi kalian yang muda, kalau minta nasihat sama orang yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua, dia lebih tahu pengalamannya seperti apa. Kalau saudara masih gadis, ada anak cowok datang, ngomong sama yang senior dong. Ini cocok gak buat saya? Kalau dia bilang nih, jangan. Tapi mukanya baik. Pasti yang senior langsung, teroris juga mukanya baik. Wow, dari yang tua keluar satu-satu sampai yang muda tinggalkan satu-satu. Lihat ayat 10, 11. Terakhir habis waktunya. 1, 2, 3. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari apa? Hebat loh. Hai perempuan, ada gak yang menghukum engkau? Tidak ada. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, waktu semua orang tinggalkan area itu, pertanyaan saya, mereka perhatikan Yesus gak? Pasti diperhatikan. Yesus lempar gak nih ke perempuan ini? Kalau dia lempar, wah ini pasti dia udah kayak Tuhan nih, habis nih. Kalau Yesus bilang, ku ampuni dosamu, itu berarti mereka juga bilang, dia kayaknya Tuhan nih. Tapi Yesus kalimat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata yang digunakan, kata pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Secara automatically hari itu perempuan itu diampuni dosanya. Dan ada second chance. Diberikan kesempatan kedua untuk tidak boleh lagi melakukan hal itu. Jadi waktu Yesus bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia aman secara pemerintahan Romawi. Dia aman secara hukum Taurat. Maka dia jalan meninggalkan perempuannya. Dan saudara tahu waktu Yesus disalibkan. 12 murid Yesus semua pada kabur semua. 12 murid Yesus langsung unfollow. Yang tinggal follow Yesus satu orang. Siapa dia? Perempuan berzina. Dan dia ada di bawah salib Yesus menangis. Ketika Yesus disalibkan, perempuan itu yang menangis di bawah. Murid yang lain kabur semua. Unfollow. Kabur semua. Hanya satu perempuan berzina itu yang ada di situ. Itu berarti semua yang hadir dalam ruangan ini, Tuhan tidak lihat siapa diri kamu. Kalau hari ini engkau mau dipulihkan Tuhan, saya yakin dan percaya engkau pasti akan diberkati Tuhan.